Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab terakhir ya dari kitab ini, yaitu Muasyarah bil Ma'ruf. Di mempergauli dengan pergaulan yang baik atau pergaulan yang baik, khususnya antara suami istri. Bagaimana menciptakan lingkungan atau pergaulan yang baik di antara keduanya, memberikan rasa tentram, nyaman, tidak mengganggu ketenangan pasangannya, lalu saling menjaga perasaan masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat nanti dalam beberapa hadis yang akan kita baca bersama-sama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita semua di dalam rumah tangga khususnya itu agar suami istri itu mempergauli pasangannya dengan baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yaqulu. Hadis kacerita saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yaqulu, ndika sapa Jabir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruku ahlahu lailan. Rawahu al-Bukhari. La yatruku ahlahu ay la yadkhulu ilaihim lailan idza qadima min safarin. Nabi malah nuntunkan, kalau kamu bepergian lama, fala yatruku ahlahu lailan, jangan ketuk-ketuk rumahmu di waktu malam-malam, jangan ketok-ketok malam-malam, itu mengganggu. Nah, terus pulang kemana kalau nggak ngetok rumah? Masa ngetok rumahnya tetangga, kan ya nggak mungkin. Ya artinya ya kamu bisa, intinya kan menciptakan ketenangan gitu. Jadi kalau sudah disepakati dan istri tahu dan tidak mengganggu, kalau memang harus datang malam-malam dan mengganggu tidurnya istri atau sebaliknya, ya monggo mboten napa-napa. Tapi kalau sebaiknya memang ya gitu, gimana dibawain kunci sendiri atau bagaimana agar tidak mengganggu orang yang sedang istirahat.
termasuk pasangannya. Ida atola tatkala suwe sapa hadukum salah siji sira kabeh al-ghaibata ing lunga. Fala yatruku moko aja ndodhok lawang sapa ahad ahlau ing keluargane ahad lailan ing dalem wengi. Malam-malam ketuk pintu. Itu memang ya orang lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Supaya tenang, tidak terganggu, yang sebaiknya tidak ngetok-ngetok pintu malam-malam. La yatruku alau ayadkhulu ilaihim, tegese ora mlebu sapa ahad ilaihim marang ahli lailan ing dalem wengi tatkalane isteko sapa ahad min safarin saking lunga. Sudah datang malam-malam terus dibuka masih marah-marah, wes repot. Ngetuk pintu malam-malam ku Nabi saja memperingatkan. Itu memang akan mengganggu. Nah, disepakatilah bagaimana agar tidak saling mengganggu. Ya tadi itu bisa buka sendiri, bawa kunci sendiri, atau minta tolong orang yang biasa yang jaga rumah yang belum tidur misalkan, sehingga tidak mengganggu ketenangan orang lain. Anasin radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu, iku la yatruku orang ngetok-ngetok sapa Nabi ahlahu ing keluargane Nabi. Kana ana sapa Nabi iku la yadkhulu ora mlebu sapa Nabi illa ghadwatan kejaba ing dalam waktu isuk awasyatan utawa sore. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari dan Bukhari. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetuk pintu rumah keluarganya malam-malam. Jadi beliau itu masuk dalam itu ghadwah awasyah. Masuk rumah itu hanya pagi atau sore hari. Nah, kalau malam-malam suaminya malam-malam punya pekerjaan yang pulangnya malam, ya dari situ disepakati itu bagaimana yang baik. Pokoknya diantara kedua belah pihak atau orang-orang yang ada di rumah itu tetap bisa tenang, ya tidak sampai memicu pertikaian, pertengkaran, apalagi kekerasan. Nah, ini ada satu kisah gitu ya. Suatu saat Nabi itu kundur haji, pulang haji. Terus Nabi Muhammad memilih untuk tinggal dulu di Dzul Khulaifah karena malam, selesainya malam. Nabi itu memilih dulu untuk tinggal di Dzul Khulaifah melalui pintu Al-Mu'arras dan menginap semalam. Gak kundur sih, takut mengganggu orang yang di rumah. Sampai seperti itu Nabi, halusnya, tingginya, pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti nek malam itu waktunya orang istirahat, itu tidak mau mengganggu orang yang di rumah. Nah, pas peristiwa ini beliau melalui pintu Al-Mu'arras dan menginap semalam. Pagi harinya itu beliau baru berangkat masuk ke Madinah, terus kundur nang daleme. Gak terus semena-mena gitu kepala rumah tangga, terus aku yang punya rumah ini, aku yang bangun ini kok ya sakarepku sih. Ya gak begitunya. Jadi kadang-kadang ya hal-hal yang seperti ini itu kalau tidak dirawat dengan baik gitu, itu juga akan memicu pertengkaran. Jadi karena manusiawi orang itu kepingin tenang, itu kepingin ya dihargailah hak-haknya gitu. Semua orang itu memiliki rasa seperti itu, sehingga kita harus memahami kondisi juga
Bagaimana agar tidak terlalu merepotkan orang lain atau keluarga kita. Kita lanjutkan hadis ke-55. An Abi Sa'idin, hadis kacirito sangi Abi Sa'id qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu faqalat ya Rasulullah inna zawji Safwan bin al-Mu'attal yadribuni idza shallaitu wa yufattiruni idza sumtu wa la yusalli salatal fajri hatta tatlu asy-syams. Wa qala wa Safwanun indahu qala fasa'alahu amma qalat faqala ya Rasulullah amma qauluha yadribuni idza shallaitu fa innaha taqra'u bi surataini wa qad nahaituha qala faqala law kanat suratan wahidatan lakafat annas wa amma qauluha yufattiruni fa innaha tantaliqu fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbiru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin la tasumu imra'ah. Jadi ini salah satu asbabul wurudnya ya, perempuan itu tidak usah puasa sunnah kalau tidak ada izin suaminya. Itu ada alasannya itu illa bi'izni zawjiha wa amma qawlu inni la usalli hatta tatlu asy-syams fa inna ahlu baitin qad urifa lana dzakalan akadu nastaiqidu hatta tatlu asy-syams qala fa idza staiqatta fasalli. Ini ada seorang perempuan matur nang Kanjeng Nabi. Enak bisa ono Kanjeng Nabi yo. Jadi ada apa-apa itu bisa matur ke Rasulullah. Sebenarnya itu masih bisa itu dilakukan orang-orang sekarang karena al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau ada hal-hal sing muskil gitu bisa bertanya pada para ulama selaku pewaris ilmu-ilmu para nabi. Menghadapi masalah seperti ini bagaimana betul nopo untuk mencari jalan keluar yang baik. Jika ada perempuan yang matur ke Nabi, jangan teko sapa imra'atun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu tawi kita iku indahu dalam sandingan Nabi. Faqala nulim ngendika sapa imra'ah, ngucap sapa imra'ah ya Rasulullah, inna zauji Safwan bil Mu'attal, saat temene bojoku Safwan bil Mu'attal iku yadribuni mukul sapa Safwan ni ing ingsun idza sholaitu tatkalane salat ingsun. Wa yufatiru lan maksa mokel sapa Safwan ni ing ingsun idza sumtu tatkalane poso sapa ingsun. Wala yusallina ora salat sapa Safwan salatal fajr ing salat subuh hatta tatlu'a sehingga muncul apa asyamsu srengenge. Dia curhat ke Rasulullah mengenai buruknya perilaku suaminya. Nanti Nabi kula niku dipukul kali Safwan, kali bojo kula, suami saya. Juga saya kalau puasa itu dipaksa mokel, suruh batal. Dan dia itu kalau sholat subuh itu suka bangkong. Gimana ini Nabi, saya punya suami kayak gini. Terus Abi Sa'id kala ngendika sapa Abi Sa'id wa Safwan utawi Safwan ku indahu ing dalem gue Abi Sa'id. Wala fasa'alahu monggo takon sapa Abi Sa'id ing Safwan ama sing perkara kala kang ngucap sapa zaujah sapa imro'ah. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah dengan tanya ini Abi Sa'id. Faqala ya Rasulullah ama qauluha napun utawi ucapane imro'ah. Terus iki sing lanang itu terus juga matur ke Rasulullah waktu ditanya. Jadi Rasulullah tabayun dulu, gak langsung laporannya yang pihak dari perempuan itu sing ditabayunkan. Terus yang laki-laki matur. Amma qauluha napun utawi ucapane imro'ah rupane yadribuni idza shallaitu fa innaha taqra'u bi surataini
Lah nek salat niku lho Nabi, salat sunah mawon tuwa bacaane. Kula sampai ngenteni ngono. Saya sampai menunggu lama. Waqat nah itu kelamaan, salatnya itu kelamaan. Ya dribu mukul sapa asofani ingsun idza shallaitu, kalimatnya perempuan ya dribuni idza shallaitu fa innaha taqra'u maka sak temene imro'ah iku takrau maca sapa imro'ah bisurataini kelawan surat loro. Fakot nah itu lan teman-teman nyegah ingsun ha ing imro'ah. Kalau sholat sunnatul wama sampai saya nunggu kelamaan. Nah, terus Nabi memberi solusi. Laukanat lamun ono kola nanti kau sapa Ibnu Abi Sa'id kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukanat lamun ono sapa imro'ah suratan ing surat wahidatan kang siji lakafat moko yakti nyukupi apa wahida an-nasae manusa. Udah cukup baca satu surat saja, diperpendek, ojo lama-lama. Surat sunnah sedang ditunggu suami, jangan berlama-lama. Wa maqauluha pun utawi ucapane imro'ah yufatiruni memaksa memaksa mokel sapa zaujni ingsun fa innaha moko sak temene imro'ah iku tantoliku budalan poso sunnah sapa imro'ah fatasumu moko poso sunnah tegese budalan sapa imro'ah fatasumu moko poso sapa imro'ah wa annahu ta'ala ingsun iku rajulun lanang syabun kang enom fala asbiru moko ora sabar sapa ingsun saya itu Nabi puasa terus istri saya itu. Lah saya itu yang laki-laki masih muda, saya masih semangat. Ditinggal puasa terus. Ya tak suruh mokel. Faqala nudawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solihah istrinya. Iya. Nek apa? Ya Nabi menasihati ojo terus-terusan. Karena pada diri suami itu ada hak. Ya umaidin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maidin dalam tatkalane mengkono syabun fala asbiru. Kalau suamimu masih muda, masih sregep ibadahe dalam tanda kutip. La tasumu aja poso sapa imro'atun wong wedok poso sunah ila bi di zaujiha kelawan izine bojone zaujah. Iki ono anune iki ada apa peristiwanya ini gitu. Jadi memang kondisi suami masih muda, dua-duanya masih sama-sama muda. Memang salah satu ibadah yang disukai perempuan itu memang puasa. Itu memang biasanya rata-rata senang berpuasa. Ya. Kalau memang pasangan itu sik muda, jadi sik semangat-semangatnya, masih semangat-semangatnya semua. Ya juga masih apa produktif gitu. Misalnya produktif punya anak gitu. Itu kan cek semangat-semangatnya. Itu sebaiknya memang izin ya. Izin. Kalau dilihat dari perspektif mubadalahnya ya akan lebih baik lagi kalau dua-duanya itu saling izin. Kayak kemarin itu ya terjadi pada peristiwanya Salman, sahabat Salman itu. Jadi Nabi dawuh innali rabbika alaika haqqon wali nafsika alaika haqqon wali ahlika haqqon. Kalau lihat hadis ini ya sebaiknya kedua belah pihak, masih yang laki-laki juga begitu. Kalau istrinya muda itu masih semangatnya ya sebaiknya memang tetap izin juga kalau dia mau ibadah. Itu akan enak kalau seperti itu. Ya, aku tak apa sosik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih saking apa namanya ya karena beliau memang teladan seluruh umat manusia ya. Rasulullah itu meskipun gak ono aturannya gitu, keluar dari rumah tidak ke masjid untuk sholat saja itu matur apa pamit ke istrinya, saya sholat ya, saya jamaah gitu, pamit itu ke istrinya.
Jadi seandainya ini juga teladani oleh semua laki-laki, indahnya gitu. Jadi si para istri nggak perlu tekondi, kok klemismen, terus tadi perempuan galak gitu. Karena misalnya pakai dalil lanang ndak ono dalile kudu izin nang wedok ngono. Boleh cari dalil yang meligit gitulah. Itu kalau kita mau pakai dalil sebenarnya ya ini juga bisa dipakai. Bagaimana peristiwanya sahabat Salman itu, Nabi sampai dawuh, jadi innali rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika haqqan, kan berlaku dalam semua hal gitu. Pengen podo apike kabeh ya tunaikan haknya masing-masing, hak Tuhanmu, hak dirimu sendiri, kemudian hak keluargamu. Termasuk hak itu adalah dipergauli dengan baik, disikapi dengan sikap yang baik. Itu ya hak. Jadi kalau melihat hadis ini ya tidak ada salahnya melakukan hal baik seperti izin. Suami istri pun sama. Nanti kalau sudah diturunkan ke fikih gitu ya kadang-kadang menjadi lebih ekstrim. Pendapatnya ini begini, pendapatnya ini begini, lebih ekstrim lagi. Padahal kalau kita melihat langsung hadis-hadis Rasul yang seperti ini, antara pasangan itu saling memenuhi haknya itu enak, gak terlalu boleh hukume gitu. Kalau soal sudah urusan ketentraman, kedamaian hati, ketenangan, terus gak usah kehukuman, terlalu boleh hukumnya. Ya begitu ya akhirnya berlaku, gak usah izin-izinan akhirnya gitu. Dan itu yang kemudian memicu masalah nanti. Ya, innali rabbika haqqun wa li nafsika haqqun wa li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun, diwisi kuwi lho kan enak gitu. Masing-masing punya hak untuk dipergauli dengan baik, untuk diperlakukan dengan baik, untuk mendapatkan ketenangan batinnya. Jadi enggak timbul kecurigaan yang enggak kan enak gitu. Kalau masing-masing itu juga menghargai pasangannya, izin kemana-mana izin, baik suami maupun istri kemana-mana izin. Nanti wali ahlika hakon, kan enak kalau begitu. Jadi gak cari-cari dalil untuk memenangkan egoismenya sendiri ya, ini ya sudah nggak pas. Padahal ada dalil yang ini adil untuk semuanya, adil untuk suami, adil untuk istri, adil untuk keluarganya. Tuh, kalau semuanya melakukan hal yang sama, jadi menenteramkan pasangannya, berusaha menciptakan ketenangan, tidak mengganggu, itu kan wes enak, itu saja yang dipakai, sehingga semuanya akan berusaha untuk menciptakan keadilan bersama, menciptakan kebaikan bersama. Umar bin Khattab qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wa amma qauluha inni la usolli, ana pun tahu sapane imro'ah, ini sak temene ingsun kula usolli ora salat sapa ingsun hatta tatlu'ah, sehingga metu apa syamsu srengenge, fa inna mangko sak temene kita iku ahlu baitin, ahli omah atau keluarga, qad urifa kang teman-teman dikenal sapa lana kita, za ka ing mengkono-mengkono hal keadaan la usolli hatta tatlu asyams, lana kadu ora mampu sapa kita kunas kaidu nastaikidu lilir kita hatta tatlu'a, sehingga muncul apa syamsu srengenge. Wala faidah staikota fasolli, maka dawuh sapa Nabi, faidah staikota fasolli, kalau kamu kelilir bangun ya segera sholat. Riwayat hadis sapa Abu Daud. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'zala 'anil hurrah illa bi idniha. Rawahu Ibnu Majah. Sedetil ini ya Islam itu menuntun umatnya.
berbahagialah, bersyukurlah kita ini beragama, di mana agama itu sangat menuntun umatnya sampai pada hal detil. Ini hadis ini menunjukkan larangan praktek azl pada pasangannya. Jadi ini dewasa semua kan ini, nah, paham apa enggak azl? Jadi ya karena sudah 18 tahun ke atas jadi tidak ada pornografi. Kalau ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sudah bersuami pasti paham ini azl. Di azl ini suami melepas, jadi melepas kemaluannya saat mau orgasme, saat mau mencapai puncak kenikmatan, terus dilepas. Nah ini mengecewakan jadi ini mengecewakan istrinya, pasti mengecewakan istrinya. Jadi pas mau sedang semangatnya mau di puncak kebahagiaan bersama, tapi suami melepas. Ini namanya azal. Lagi gak boleh, Rasulullah melarang begini kecuali atas illa biizniha, kecuali atas izin istrinya. Misalnya, nggak apa-apa wis, mas, aku cek gurung, saya belum siap punya anak misalkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kan nggak boleh dengan alasan aku nggak mau punya anak, terus lepasan gak popo ya, nggak boleh. Ini nyalai kodrat kalau begini ini gitu. Jadi azal karena memang sepakat untuk tidak punya anak, misalnya ini nyalai kodrat. Ya, salah satu tujuan pernikahan itu ya bisa sakinah mawaddah rahmah, ya juga berketurunan gitu. Nah, keturunan ini yang akan melanjutkan ibadah, ketaatan orang tua, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan pernikahan itu. Kalau itu azl karena faktor nggak usah punya keturunan, itu ngalahin kodrat, itu juga nggak boleh. Nah, saya kira itu banyak ya, sudah mulai muncul itu pasangan-pasangan yang sepakat untuk tidak usah punya keturunan saja. Padahal salah satu tujuan pernikahan itu melangsungkan kehidupan. Jadi melanggengkan kehidupan. Jadi karena khalifatullah fil ard, manusia itu adalah khalifah Allah di bumi, maka pernikahan itu dibentuk atau dilaksanakan sebagai salah satu ibadah apa itu, yaitu melestarikan kehidupan umat manusia di muka bumi. Nah, kalau pernikahan kemudian mencegah keturunan, ini berarti tidak sesuai juga dengan kodrat manusia itu sebagai khalifatullah fil ard yang juga melestarikan kehidupan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'zala yanto den azl Abu anil khurrati saking wadon merdeka illa biidniha, kecuali kelawan izin khurrah. Suami harus minta izin istrinya kalau mau azl. Nah, itu diperlukan karena aktivitas, di samping itu karena aktivitas ibadah, aktivitas seksual suami istri atau ibadah itu adalah hak bersama. Jadi hak suami juga hak istri. Nah, membahagiakan pasangan di dalam aktivitas seksual ini atau ibadah ini itu ya kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Jadi istri juga memiliki kewajiban, suami juga memiliki kewajiban. Sebaliknya masing-masing punya hak gitu ya, untuk dibahagiakan. Kewajiban untuk membahagiakan masing-masing kedua belah pihak. Mari kita tutup sekali lagi membaca
sholawat, lalu kita lanjutkan dengan syair tentang relasi keadilan. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, Sholli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah, huwa khalaqahuma min nafsin wahidah, fabatha minhuma rijalan wa nisaa, fabatha minhuma rijalan wa nisaa, innahu lan na'ish hayatan thayyibah, innahu lan na'ish hayatan thayyibah, illa bi juhdina rijalan wa nisaa, illa bi juhdina rijalan wa nisaa, innahu lan nashhad hayatan adilah, innahu lan nashhad hayatan adilah, illa bi'adlina rijalan wa nisaa, illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan, bisa kita lakukan gitu ya. Tidak menemui situasi yang sulit, yang berarti, yang berat, yang berarti dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus menjaga hubungan yang baik di dalam keluarga, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan lingkungan kita. Dan kalau di dalam lingkungan keluarga, rumah tangga itu baik, insya Allah juga akan terwujud bangsa yang baik atau negara yang baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.